Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bersama DPRD setempat semakin masif melakukan pembahasan terhadap Raperda Dana Abadi. Hal ini dilakukan merupakan bentuk komitmen pemerintah kabupaten atas investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas SDM dan sebagai bagian dari antisipasi penurunan pendataan yang bersumber dari DBH migas di masa mendatang. Pemkab Bojonegoro sendiri berupaya menjamin akses pendidikan bagi masyarakat adalah melalui dana pendidikan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan misi pemerintahan Setiowahono dan Nurul Azizah membangun sumber daya manusia Bojonegoro yang berkualitas, unggul, berbudaya, berakhlak, dan bahagia. Di samping mewujudkan komitmen untuk membangun pondasi sektor pendidikan, maka pembentukan peraturan daerah dana abadi pendidikan berkelanjutan merupakan bukti nyata akan berlangsungnya manfaat sumber daya alam untuk jangka panjang. Implementasi dalam pengelolaan dana abadi, nantinya pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan menyisihkan sebagian pendapatan daerah yang berasal dari sektor migas sebagai tabungan guna menjamin pendidikan bagi masyarakat Bojonegoro ke depan. Mekanisme pengelolaan dana abadi sebagai kegiatan bentuk menabung akan dilakukan dengan portofolio yang jelas dan menguntungkan serta memiliki resiko rendah. Rencana penempatan dana abadi akan ditetapkan sebesar 3 triliun rupiah, kemudian akan dialokasikan dalam jangka waktu 5 tahun ataupun lebih cepat. Perencanaan diambil dengan berbagai kajian yang telah mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Adapun sumber dana abadi dari sebagian pendapatan transfer yang berasal dari dana bagi hasil migas, pendapatan investasi, dan sumber-sumber lainnya. Kemudian untuk pemanfaatan hasil perolehan dana abadi akan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD, yaitu pemberian beasiswa pendidikan maupun penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam penyampaian jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Bupati atas Raperda Dana Abadi Pendidikan Daerah, Bupati Bojonegoro Setiowahono menyampaikan dana abadi pendidikan akan ditetapkan di rekening terpisah, yang mana hasil pengelolaan dana abadi akan dapat dipantau secara real time. Setiap semester pengelolaan dana abadi akan melaporkan pengelolaannya kepada Bupati dan mempublikasikannya pada laman pemerintah daerah. Selain itu akan dilakukan pengawasan dana abadi oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah yakni inspektorat. Adapun jenjang pendidikan yang akan didanai dana pendidikan yakni sarjana maupun pasca sarjana dan penerima manfaat dana abadi adalah diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Bojonegoro sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang ada. Pada 5 tahun pertama pembentukan, belanja beasiswa nantinya akan tercapai pada DPA Dinas Pendidikan dengan pencatatan sumber dana yang jelas sehingga dapat disusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana abadi yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, setiap semester pengelola dana abadi melaporkan pengelolaan dana abadi kepada Bupati dan mempublikasikan pada laman pemerintah daerah. Yang ketiga, selain itu sesuai dengan pasal 14 pada Raperda ini disebutkan bahwa akan dilakukan pengawasan atas pengelolaan dana abadi oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah. Dan karena pengelolaan masih di bawah BUD serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan pemerintah daerah, tentu juga akan menjadi objek pemeriksaan oleh BPK setiap tahun. Adapun jenjang pendidikan yang akan didanai oleh dana abadi adalah pendidikan sarjana maupun pasca sarjana. Sedangkan penerima dana abadi ini adalah seluruh masyarakat Bojonegoro yang memenuhi syarat. Pada 5 tahun pertama pembentukan, belanja beasiswa tersebut nantinya akan tercapai pada DPA Dinas Pendidikan dengan pencatatan sumber dana yang jelas sehingga dapat disusun laporan pertanggungjawabkan penggunaan dana abadi yang transparan dan akuntabel. Sedangkan terhadap usulan agar Kabupaten Bojonegoro memberikan rezeki akan kami pertimbangkan. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya
Kami menyambut baik terhadap pernyataan fraksi Partai Golkar tentang keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan raperda ini. Oleh karena itu, segala diskusi, saran, masukan maupun kritik terhadap penyempurnaan raperda ini akan kami tampung dengan sepenuhnya. Besar harapan kami, elemen masyarakat yang terundang dan memberikan saran dan masukan yang konstruktif terhadap isi raperda dan abadi pendidikan berkelanjutan. Menanggapi pemandangan umum dari fraksi Gerindra terkait tujuan penggunaan dana abadi agar tidak digunakan untuk belanja selain pendidikan, maka dapat kami pastikan bahwa dana abadi hanya akan digunakan untuk mendanai beasiswa pendidikan tinggi dan untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terhadap pandangan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa serta fraksi Partai Demokrat terkait pengelolaan dana abadi ini, kami sampaikan bahwa 1. Pertanggungjawaban atas penggunaan dana abadi akan dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga publik bisa mengakses laporan tersebut. Yang kedua, selanjutnya dapat kami pastikan pula bahwa tidak akan ada penarikan tersembunyi karena semua hasil pengembangan dana abadi akan langsung tertransfer ke rekening dana abadi yang tertera secara digital. Kemudian kami sepakat dengan pemandangan umum dari fraksi Partai Amanat Nasional Bintang Nurani Rakyat yang menyatakan bahwa kekayaan alam migas lambat laun akan habis dan tentu pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan bentuk investasi yang paling utama dalam menyongsong Indonesia. Harapan kami raperda ini dapat segera disahkan sehingga kita bisa mengambil langkah selanjutnya dalam upaya menuju masyarakat Bojonegoro yang semakin bangun dan bermakna. Adapun pansus pembahasan raperda dana abadi pendidikan daerah, fraksi PKB terdiri dari Suparno, Ahmad Sofiuddin, Muhammad Rozi, dan Abdullah Umar. Fraksi Gerindra, Sali Atya Sasmi, dan Sahudi. Sementara dari fraksi PDI Perjuangan yakni Bambang Sutriyono dan Natasha Devianti. Kemudian fraksi Partai Golkar, Sigit Kusharyanto dan Mitro Atin. Fraksi Partai Demokrat, Syukur Priyanto dan Mukhlasin Afan. Fraksi PAN PNN Lasuri, serta dari fraksi PPKN Khairul Anam. Sedangkan pimpinan pansus terdiri dari Ketua Abdullah Umar, Wakil Ketua Sahudi, dan Sekretaris Bambang Sutriyono. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro.